Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang sekali rasanya saya, Randy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa di rumah dalam program kesayangan kita tentunya di Berendo. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan berbincang dengan sesuatu yang spesial sekali. Dua narasumber kita hari ini, ada seorang anak berbakat tentunya dalam bidang seni. Dengan tema kita hari ini, Festival Seni yang Melahirkan Talenta Muda. Ini memang seni itu adalah suara hati yang tidak bisa diucap dengan kata saja, tapi memiliki makna yang sangat luar sekali. Ini sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh seorang anak ini. Beliau masih SD tapi sudah mampu membanggakan sekolah dan juga daerahnya. Hadir bersama kita hari ini yang pertama ada Raja Muhammad Rizky. Halo Raja, sehat hari ini? Sehat. Sehat. Coba kenalan dulu dong ke pemirsa di rumah Raja. Hai pemirsa, perkenalkan nama saya Raja Muhammad Rizky. Tahu nggak pemirsa, Raja itu maknanya rejang dan Jawa. Bapak saya Jawa, mama saya rejang. Saya bersekolah di SDN 71 di Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kelapa, Desa Harapan. Desa Harapan. Kelas berapa sekarang Raja? Kelas 5. Kelas 5 SD. Mungkin kalau kita berpikir ya, bahwa Raja ini adalah seorang pemimpin, artinya namanya ternyata kalau dilihat dari tulisannya artinya Raja, R-A-D-J-A, Rejang dan Jawa. Unik banget Raja. Dan juga ada gurunya yang mendampingi setia bersama kita hari ini, ada Bapak Sumardiansyah SPD. Sehat Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Ini selalu setia mendampingi anak-anak ya Pak ya? Siap selalu. Siap selalu. Ini sudah berapa lama Pak mendampingi Raja untuk perlombaan ini? Kalau untuk mendampingi Raja itu dari dia kelas 4. Kebetulan Raja baru pindah tempat kami di kelas 4. Alhamdulillah dari situ udah terlihat talenta dia kan di dunia suara karena dia terlalu vokal dan mudah untuk bercerita. Kebetulan buka festival Tunas Bahasa dan kami arahkan untuk ke puisi dan mendongeng. Ternyata bakatnya timbul di sana seperti itu. Dari mungkin 2 tahun inilah yang lebih kami mendalaminya seperti itu. 2 tahun. Raja, kamu udah berapa lama belajar berpuisi, mendongeng dan juga bertutur tadi? Udah 2 tahun. 2 tahun. Ini Raja berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Raja anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Ini Raja kalau di rumah belajar puisi sama siapa? Ibunya suka puisi atau ayahnya? Atau Raja belajar sendiri nih? Ini belajar sama ibu saya. Ibunya suka puisi juga. Suka puisi. Raja, kamu udah berapa kali ikut lomba kira-kira? Sekitaran Lebih ya dari 10? lebih dari 10. Lebih dari 10. Dan itu hampir semuanya menang? Hampir semuanya menang. Luar biasa sekali. Ini terakhir kemarin lomba di mana? Lomba di SD 76. SD 76. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa itu lomba apa kemarin? Lomba bertutur. Mendongeng. Bertutur mendongeng. Apa temanya? Temanya Gulap si bungsu penyabar. Gulap si bungsu penyabar. Ini kamu kalau untuk latihan bertutur gitu biasanya berapa lama? 1 sampai 2 harian. 1 sampai 2 hari udah hafal? Iya. Udah hafal, luar biasa sekali ya ternyata. Ini Pak, pada awal mula melihat bakat seorang Raja ini bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang guru Pak? Ya karena kembali lagi seperti tadi dia aktif bercerita. Terkadang kan kita habis mengajarkan ada komunikasi dengan anak kan. Dia bagus untuk menyampaikan cerita-cerita lah tentang dirinya. Kadang kita komunikasi tentang pembelajaran yang tadi. Dan di sana kan bakatnya mulai terlihat di situ. Dan kelebihan dari Raja juga, terkadang mendongeng itu kan kayak tuntutan dari sebuah lomba, misalnya menceritakan tentang yang tadi Gulap si bungsu penyabar itu kan cerita tentang rakyat Bengkulu. Dan begitu banyak skrip teks yang harus dihafal. Dengan anak biasa itu tidak mudah untuk menghafal beberapa lembar segitu banyak cerita. Tetapi dengan kelebihan Raja itu mudah dia untuk menghafal isi cerita dan mudah untuk menceritakannya. Di situ kelebihan dari Raja. Dia berarti cepat dalam memahami satu teks yang panjang Pak ya. Biasanya kalau untuk menghafal kan butuh waktu luar lebih biasa dari itu. seminggu ya kan. Itu rasanya berapa halaman yang kamu hafal Raja?
Bisa 2 sampai 3 lembar. 2 sampai 3 lembar untuk menghafal cerita itu. Itu aja disingkat, biasanya sampai 4-5 lembar juga. 4 sampai 5 lembar berarti Pak ya. Ini Raja, kamu latihan dalam seminggu berapa kali? Seminggu bisa Setiap hari. setiap hari. Setiap hari, itu setiap pulang sekolah. Ya, setiap pulang sekolah, di sekolah pada saat jam istirahat. Jam istirahat, biasanya kalau pulang sekolah jam berapa sampai jam berapa kamu latihan? Pulang sekolah jam 12, dari jam 1 sampai jam setengah 2-an. Oh, berarti kisaran 2 jam lebih ya berarti kamu latihan atau 1,5 jam ya. Ini kamu masih sempat main nggak sih? Sama teman-temannya? Sempat. Nggak lagi sempat? Hampir nggak sempat. Hampir nggak sempat main lagi. Misalnya kalau habis latihan, habis sekolah, pulangnya ngapain Raja? Belajar dulu, Terus ngapain lagi di rumah? terus selain belajar, Bantuin orang tua? bantuin orang tua. Jaga deh. Jaga adiknya. Adiknya umur berapa sekarang? Umur 10, Umur 10 bulan. 10 tahun. 10 tahun. Adiknya 10 bulan, Raja. 10 bulan. 10 bulan. Ini kalau 10 tahun seumuran sama Raja berarti ya. Berarti Raja sayang sama adiknya ya. Rajin ngasuh juga. Ini kamu kalau lagi mau lomba, ini PR-nya gimana? Masih bisa dikerjain? Masih bisa kalau malam. Malam. Berarti pulang latihan malam langsung PR. Gak pernah ketinggalan PR-nya? Nggak pernah. Gak pernah. Ini Bapak mendampingi anak-anak seperti ini biasanya tantangan-tantangan seperti apa Pak yang dilalui? Iya. Kalau tantangan itu yang utama itu sabar. Karena ngadepin anak-anak kita tahu sendiri kan gimana kita ngadepin anak-anak, harus penuh kesabaran. Yang kedua lagi motivasi. Karena anak-anak kan masih waktunya di bermain. Disitulah kesulitan terkadang kita masih banyak aktivitas untuk bermain anak. Terkadang juga kan suatu pertandingan itu nggak bisa untuk bermain. Jadi kita harus butuh keseriusan. Nah di situ kita harus motivasi anak-anak bahwasannya bercerita atau mendongeng atau berbaca puisi itu kalau kita bisa menghayati, bisa mengikutinya, nanti kan bisa mendapatkan prestasi, bisa membanggakan orang tua, sekolah. Jadi dengan memotivasi seperti itu, ya alhamdulillah anak-anak mulai terpacu, mulai tertarik seperti itu. Ini tadi kita sedikit berbicara di belakang tadi Pak ya. Ternyata Bapak bukan seorang guru seni, tapi guru olahraga tadi Pak ya. Iya. Ini Saya biasanya guru olahraga. guru olahraga itu bagaimana Bapak bisa ikut mengajar juga dalam bidang seni ini? Apakah memang ada kebiasaan sehari-hari atau latihan Bapak seperti apa? Kalau untuk basic aslinya olahraga, karena saya juga hobi menyanyi, sedikit-sedikit hobi juga tentang seni seperti baca puisi, mendengarkan dongeng, dan kebetulan juga di sekolah saya termasuk yang muda dan juga kan event di sekolah itu kan banyak terkadang undangan. Jadi mau nggak mau ya diminta dengan kepala sekolah bahwa untuk Pak Sumarinasa siapkan anak-anak untuk lomba puisi. Pertama itu FTBI. Kita nggak tahu apa itu FTBI kan Festival Tuna Bahasa Ibu. Ternyata di sana harus menggunakan bahasa Rejang dan Lembah. Dan saya aslinya Jawa, Pak. Ini luar biasa. Sedikit-sedikit ngerti. Akhirnya kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, dan juga saya tekniknya, orang tua mungkin kebahasanya sama ya sedikit-sedikit menambahkan orang tua yang di rumah. Ini berarti learning doing Pak ya, sambil belajar, sambil juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar kemampuan awal Pak ya. Kita akan ngobrol lagi Pak ya perihal ini dan juga Raja. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tentunya kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.